marfu'at adapun yang dibaca rofa sabatun itu ada 7. Wahia mana 7? Al-fa'ilu. Pertama fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wal mubtada'u wa khabar. Kemudian ada mubtada dan khobar. Wasmu kana wa akhawatiha. Kemudian ada isimnya kana dan saudaranya. Wa khabaru inna wa akhawatiha. Kemudian ada khobarnya inna dan saudaranya. Wattabi'u lil marfu'i. Dan yang mengikut kepada yang dibaca rofa. Wa huwa mana itu yang mengikut kepada yang dibaca rofa? Ada 4. Pertama ada na'at. Kedua ada ataf. Kemudian ada taukid. Kemudian ada badal. Ya. Jadi yang dibaca rofa selama ini yang kalian tahu, ini tambahannya ada 7. Ya. Nah, nanti ini akan dijelaskan semua masing-masing. Mulai dari fa'il sampai tawabi. Ya, terus lanjut. Babul fa'il. Bab tentang fa'il. Al-fa'ilu. Adapun fa'il. Wal ismul marfu'u. Isim yang dibaca rofa. Al-mazkuru qablahu. Yang disebutkan sebelum fa'il. Fi'luhu. Fi'ilnya fa'il. Wa huwa mana? Wa huwa fa'il. Wa huwa ala qismain. Terbagi menjadi 2 bagian. Zahirin wa mutmarin. Ada yang fa'il zahir berarti bukan domir. Terus? Az-zahiru. Adapun zahir. Nahwu. Contoh. Qaulika. Apa? Nahwu qaulika. Contoh ucapanmu. Qama Zaidun. Qama Zaid. Terus, coba. Wa yaqumu Zaidun. Wa yaqumu Zaid. Wa qama Zaidani. Qama Zaidani. Wa yaqumu Zaidani. Wa yaqumu Zaidani. Wa qama Zaiduna. Qama Zaiduna. Wa yaqumu Zaidun. Wa yaqumu Zaidun. Wa qama ar-rijalu. Qama ar-rijal. Wa yaqumu ar-rijalu. Wa yaqumu ar-rijal. Wa qamat Hindun. Qamat Hindun. Wa taqumu Hindun. Taqumul Hindun. Wa qamatil Hindani. Qamatil Hindani. Wa taqumul Hindani. Taqumul Hindani. Wa qamatil Hindatu. Qamatil Hindatu. Wa taqumul Hindatu. Taqumul Hindatu. Wa qamatil Hunudu. Qamatil Hunud. Wa Wa taqumul Hunud. Ini contoh, tidak asal pemberian contoh ya. Ini musannif pengarang kitab Matan Ajurumiyah, Ibnu Ajurum memberikan contoh, itu tidak asal memberian contoh. Pemberian contoh ada unsur kaidah yang disampaikan di situ. Itu nanti kita bahas di sini, ya. Jadi jangan bilang oh gampang sekali. Ternyata bab fa'il ini hanya ada contoh kayak gini. Itu tidak asal pemberian contoh. Ada penyampaian kaidah. Ada kaidah yang tersembunyi tentang apa pemberian contoh yang disampaikan oleh musannif. Ini nanti kita bahas. Terus. Wa qama akhuka. Kemudian qama akhuka. Wa yaqumu akhuka. Wa yaqumu akhuka. Wa qama gulami. Qama gulami. Wa yaqumu gulami. Wa ma Wa ma asbah dzalik dan yang serupa dengan itu. Wal mutmaru. Adapun dhamir 12. itu ada 12. Nahwu qaulika. Nah, contoh ucapanmu. Darabtu. Ada darabtu. Wa darabna. Wa darabna. Wa darabta. Wa darabta. Wa darabti. Wa darabti. Wa darabtuma. Wa darabtuma. Wa darabtum. Wa darabtum. Wa darabtunna. Darabtunna. Wa daraba. Wa daraba. Wa darabat. Wa darabat. Wa daraba. Wa daraba. Wa darabu. Wa darabu. Wa darabna. Wa darabna. Sudah. Ya. Jadi fa'il yang selama ini kalian ketahui, fa'il itu adalah pelaku, ini pengertiannya. Jadi ketika tanya apa itu fa'il? Wal ismul marfu.
isim yang dibaca rofa, al-madhkuru qablahu yang disebutkan sebelum fa'il, apa yang disebutkan? Fi'il. Berarti sebelum ada fa'il harus ada fi'il dulu. Karena isim yang dibaca rofa, yang disebutkan sebelum fa'il, apa yang disebutkan dulu? Fi'il dulu disebutkan. Itu pengertiannya. Kalau kemarin kan pengertiannya fa'il kan adalah pelaku ya. Sekarang tidak boleh pakai pelaku lagi. Ini pengertian daripada fa'il. Ya. Wal ismul marfu al madhkuru qablahu fi'lum. Jadi wajib tahu ini pengertiannya. Nah, masuk dalam pembagian fa'il itu terbagi dua. Ada yang dohir, ada yang mutmar. Kalau yang dohir berarti bukan domir. Contoh koma zaid. Nah ini zaid berarti fa'il yang dimana bukan berbentuk domir. Berarti dari segi pembagian masuk kategori hukum dohir. Ya, paham? Paham ya? Nah, terus yang domir itu ada 12. Mana itu yang fa'il yang ada 12? Dorabtu akhwatuha. Dorabtu, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, doroba, ya. Itu semuanya adalah fa'il yang berbentuk isim domir. Itu ada 12 jumlahnya. Karena domir ada 12. Ini dari segi pembagiannya fa'il. Ada dua, ada yang zahir, ada yang mutmar. Sudah? Paham? Nah, saya masuk di hukum. Mau dipoto atau saya langsung hapus? Sudah? Ya. Ya. Tadi musannif memberikan contoh, banyak contoh yang diberikan oleh musannif. Ini kita bahas tentang kaidah apa yang disampaikan oleh musannif melalui contoh yang dicantumkan dalam kitabnya. Ya. Kita belajar tentang hukum fa'il. Jadi saya bilang kemarin ini perjalanan ini tinggal mempelajari, mendalami masing-masing bab. Karena ini bab tentang fa'il, kita dalami apa itu fa'il. Seperti apa sih sebenarnya fa'il itu. Nah ini kita bahas semua dari terutama tentang hukum-hukumnya. Nah, hukum pertama pada fa'il, la yajuzu hadfu. Hukum pertama pada fa'il tidak boleh hilang. Artinya tidak boleh hilang, kapan ada fi'il, wajib ada fa'il. Tidak ada dibilang, tidak ada istilah kalau fa'il itu tidak ada. Pokoknya kapan ada fi'il, sudah pasti ada fa'il. Ini hukum pertama. La yajuzu hadfu. Paham? Ini hukum pertama. Tidak usah ditulis dulu nanti ya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, la yajuzu taqaddumuhu alal fi'li. Fi'il itu tidak boleh, fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il. Tidak ada istilah fa'il muqaddam. Beda kalau khobar. Khobar boleh mendahului mubtada'nya. Tapi kalau di dalam bab fa'il tidak ada istilah fa'il didahulukan. Tapi bagaimana kalau ada contoh yang secara makna itu adalah fa'il? Contoh. Zaidun qoma. Zaid berdiri. Yang berdiri siapa? Nah, secara makna Zaid jadi fa'il. Tapi secara tarkib Zaid ini tidak boleh dijadikan sebagai fa'il muqaddam. Maka tarkibnya jadi apa? Nah, berarti ini jadi mubtada. Ini jadi fi'il fa'il jadi khobar. Paham? Paham ya? Secara makna memang Zaid yang berdiri, tapi tidak ada istilah fa'il didahulukan daripada fi'il. Ini hukum yang kedua. Paham? Anda? Yang lain, Fadli. Jangan di belakang kamu, Fadli. Tidur kamu nanti. Yang ketiga,
Yang ketiga hukumnya adalah yajibu ifradul fi'li. Wajib katanya dimufradkan fi'ilnya ketika fa'ilnya bentuknya tasniyah atau jamak. Jadi kalau kamu lihat fa'il yang sigotnya adalah mufrad tasniyah atau jamak, maka fi'ilnya wajib bentuk mufrad. Kalau sesama mufrad kan sudah pasti. Koma Zaidun sama-sama mufrad, ya. Koma Zaid. Apa damirnya koma? Huwa, berarti ini menunjukkan satu. Zaid menunjukkan satu juga, berarti sesama mufrad. Lantas bagaimana kalau yang bentuknya tasniyah? Berarti kalau seumpama fa'ilnya adalah Az-Zaidani atau Az-Zaiduna. Ini bentuk berapa? Tasniyah. Ini yang bentuk jamak. Katanya musannif, kalau fa'ilnya bentuknya tasniyah atau jamak, maka fi'ilnya wajib apa? Berarti harus mufrad, berarti domir huwa. Tidak boleh pakai koma atau komu. Tidak boleh. Paham? Paham ya? Paham ini? Illa ada pengecualian. Illa kecuali. Fi lughatin akalunil barogis. Kecuali pada bahasa akalunil barogis. Nah, kalau bahasa akalunil barogis itu menyesuaikan. Ketika fa'ilnya tasniyah, maka fi'ilnya wajib tasniyah. Berarti kalau contoh yang ini, kalau mengatakan koma, kalau fa'ilnya adalah az-zaidani, ini bentuknya berapa? 2 tasniyah. Maka fi'ilnya wajib bentuknya tasniyah juga. Kalau mengatakan az-zaiduna, ini bentuknya berapa? Jamak. Ini. Maka fi'ilnya wajib juga bentuknya jamak. Komu. Pertanyaannya, mana yang jadi fa'il? Kalau di fi'il biasa, koma, alif jadi apa? Fa'il. Komu, waw jadi apa? Fa'il. Yang jadi fa'il dalam kalimat siapa? Zaidani, Zaiduna. Lantas ini waw dengan alif jadi apa kira-kira? Tidak ada istilah fa'il tasniyah ya. Fa'il sani, tidak ada fa'il sani. Hah? Nah, apa i'rabnya kalau yang demikian? Ini adalah huruf yang menunjukkan kalau dia alif berarti harfun dalun ala tasniyah. Ya. Kalau waw berarti harfun dalun ala jam'i. Apa? Huruf yang menunjukkan tasniyah. Harfun dalun ala tasniyah. Kalau waw di sini harfun dalun alal jam'i. Paham? Berarti bukan jadi fa'il di sini. Karena ada hadis. Ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Ini hadisnya ada. Ya ta'aqabuna, silih berganti bagi kalian. Malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Yang silih berganti siapa? Malaikat. Silih berganti bagi kalian malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Silih berganti apa?
Malaikat. Berarti malaikat tarkibnya jadi apa? Fa'il. Ini jadi fa'il ya. Yata'aqabuna. Tasrif dari mana? Apa? Yata'aqabuna. Ta'aqaba yata'aqabu. Coba ditasrif. Yata'aqabu, yata'aqabani, yata'aqabuna. Apa damirnya? Hum. Fi'il mudhari yang damirnya hum masuk kategori af'alul khamsah. Af'alul khamsah mana fa'ilnya? Nah, ini waw. Tapi yang silih berganti apa? Malaikat. Yang jadi fa'il yang mana? Ya malaikat. Tapi kalau dia af'alul khamsah mana jadi fa'il? Ah, gimana itu? Ini bahasa akalunil barogis. Kalau fa'ilnya jamak, ini kan bentuk jamak malaikatun malakun. Jamaknya malaikatun. Karena fa'ilnya jamak, maka fi'ilnya wajib juga bentuknya jamak. Berarti wawunya di sini apa? Harfun dalun alal jam. Bukan jadi fa'il. Ini bahasa akalunil barogis. Tapi yang dipakai tetap yang di atas. Ini istilah. Bahasa akalunil barogis. Kalau artinya kan kutubul su' memakan saya. Jadi kalau akalunit barogisnya tasnya berarti dia mengikut kifail. Fi'il tasnya. Berarti koma mengikut ke Zaidani. 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 Koma yang mengikut kepada Zaidani. Kalau dia bentuk mufrad, Ya mufrad juga. fiilnya meskipun failnya tasnya jamak tetap mufrad fiilnya. Kalau bukan kalau di bawah barawih. iya. Pokoknya yang di atas wajib dimufradkan fiil kalau failnya tasniah dan jamak atau jamak. Nah, kecuali kalau bahasa akalunil barogis disesuaikan. Paham? Jelas enggak? Nah, jelas atau enggak? Tanyakan memang. Kayak ini, kalau failnya jamak maka dia juga jamak. Terus yang ditanyakan apa? Dia kan kalau failnya tasnya atau jamak maka fiilnya mufrad. Iya, itu yang pertama, itu yang hukum yang dipakai. Ini khusus bahasa akalunil barogis. Ya bahasa akalunil barogis. Bahasa apa? Artinya akalunil barogis. Kutu busuk memakan saya. Jadi tidak dipakai itu dalam percakapan dalam. Tidak pakai. Yang dipakai yang di atas. Bisa. Kalau kamu dapatkan berarti itu bahasa akalunil barogis ini. Kalau kamu lihat penyesuaian ketika failnya tasniah, fiilnya tasniah, failnya jama, fiilnya jama, kamu tahu bahasa akalunil barogis berarti ini. Kurang jelas sih. Kurang jelas sih katanya di. Apanya? Itu mungkin. Apa katanya itu? Kurang jelas di Zoom katanya. Aktifkan mic-nya untuk berbicara ya kalau seumpama kurang jelas. Kurang jelas yang di papan tulis. Hati-hati Amri. Nggak kena ini kan? Nggak. Ya digeser biar nggak usah saya nampak papan tulis yang penting. Gimana? Yang online? Kelihatan sudah? Bilang kalau enggak aneh ya, sampaikan kalau enggak jelas di papan tulis. Paham? Kenapa bilang? Maju kalau seumpama ada bermasalah, enggak apa-apa, santai.
Oh. Kenapa? Datanya. Gimana? Paham ini yang ketiga? Paham? Kalau selesai yang ketiga, saya masih yang keempat. Sama dibilang dulu yang kedua sama yang ketiga. Maksudnya? Koma Zaidun. Hmm. Koma. Apanya yang sama? Kamu lihat sama enggak? Sama-sama tidak satu. Iya, mufrad. Kalau mufrad kan aman. Di dalam hukum fa'il itu ada 4. Ada 4, nanti yang terakhir masih ada. Yang dipakai Apanya? ini yang nomor 3 nanggung kan contohnya itu koma Zaidun, koma Zaidani atau Zaiduna. Terus? Ini yang Marogis ini yang keempat ya? Enggak, ini masuk. Masuk ketiga. Ada pengecualian illa. Kecuali. Kecuali pada bahasa akalunil barogis. Kalau penyesuaian bahasa akalunil barogis, itu menyesuaikan. Kalau fiilnya tasnia, fa'ilnya tasnia, maka fiilnya wajib tasnia. Berarti kalau mengatakan az-zaidani, fa'ilnya tasnia, maka fiilnya wajib pakai koma bentuk tasnia. Hakikatnya kan wajib dimufrodkan. Kan di atas kan mengatakan wajib dimufrodkan fiil kalau fa'ilnya tasnia. Ini kan koma az-zaidani. Az-zaidani fa'ilnya tasnia. Atau bentuknya jama' az-zaiduna, maka fiil wajib menggunakan mufrad, berarti koma. Tidak boleh koma, tidak boleh komu. Kecuali kalau bahasa akalunil barogis. Bahasa akalunil barogis mengatakan wajib penyesuaian. Kalau fa'ilnya bentuknya tasnya, maka fiil wajib tasnya juga. Berarti az-zaidani fa'ilnya, berarti fiilnya pakai koma. Kalau fa'ilnya zaiduna bentuknya jama', berarti wajib juga fiilnya komu. Paham? Tapi saya bilang ini jarang dipakai khusus bahasa akalunil barogis. Jadi ketika kamu lihat contoh demikian sesuai fa'il dengan fiilnya, oh ini bahasa akalunil barogis berarti. Ada bahasa begitu. Ada. Kenapa? Kamu mau jadi bahasa akalunil barogis dah? Paham? Ya. Putar gimana? Mau putar gimana kamu? Balik gimana? Oh, jadi mubtada. Zaidani. Oh, berarti Zaidani di depan, fiil di belakang. Ya, disesuaikan. Berarti pakai koma. Ah, koma az-zaiduna, komu berarti. Ada lagi? Paham? Paham yang ketiga? Nah, masuk ke 4. Saya hapus ya. Sudah dipoto. Sudah ya? Oh, Erin. Hukum keempat. Ya. Hukum keempat adalah wajib dimuannaskan fiil. Yajibu ta'nis. Ta'nisu. Asal kata apa?
Ta'nisun. Asal kata. Ta'annasa ya ta'annasu. Ta'annusan. Sama enggak? Siapa suruh enggak potong ayam? Apa? Anasa. Coba tasrif. Anasa. Hah? Anasa. Coba tasrif. Anasa yunisu. Yaknisu. Yaknisuna. Terus. Sampai kiamat kamu enggak dapat itu. Fadli apa Fadli? Hah? Enggak tahu. Faiz, mana Faiz? Ya Faiz, coba Faiz. Apa? Coba tasrif. Ya, annasa yu'annisu. Sudah potong ayam dia. Sudah potong ayam ya Faiz ya? Sudah ya? Apa? Potong telur. Masa telur? Ya. Wajib dimuannaskan fiil jikalau fa'ilnya menunjukkan muannas hakiki. Nah, itu pertanyaannya adalah muannas hakiki itu seperti apa? Ya. Jadi nanti dimuannaskan fiil kalau muannasnya muannas hakiki. Berarti kalau bukan muannas hakiki berarti tidak wajib berarti. Maka pertanyaannya adalah muannas itu berapa sih? Nah, muannas itu ada berapa? Nah, ada yang hakiki, ada yang majazi. Ini harus tahu. Jadi yang wajib dimuannaskan fiil ketika fa'ilnya adalah fa'il muannas hakiki. Berarti kalau yang muannas majazi berarti tidak wajib berarti. Pertanyaannya mana sih muannas hakiki, mana muannas majazi, itu harus tahu. Hakiki itu artinya menunjukkan sebenarnya. Berarti perempuan yang menunjukkan sebenarnya. Berarti perempuan nyata. Ya. Berarti kalau tidak nyata, berarti itu larinya ke majazi. Seumpama lafaz Fatimah. Nah, Fatimah. Itu cirinya Fatimah menunjukkan apa? Muannas. Pertanyaannya lari ke hakiki atau majazi? Nah, hakiki karena kenapa? Dia menunjukkan perempuan yang sebenarnya. Beda kalau seumpama mengatakan syajarah. Syajarah pertanyaannya muannas atau mudzakkar? Nah, ini muannas. Pertanyaannya muannas hakiki atau majazi? Nah, itu berarti harus tahu bedakan mana majazi, mana hakiki. Nah, yang wajib dimuannaskan fiil ketika fa'ilnya muannas hakiki. Nah, kalau fa'ilnya muannas majazi berarti tidak wajib. Berarti boleh pakai dua domir. Contoh seumpama. Berarti kalau mengatakan Fatimah fa'il, berarti di sini koma wajib pakai ta ta'nis. Ini wajib. Karena kenapa? Fa'ilnya menunjukkan muannas hakiki. Tapi kalau fa'ilnya muannas majazi, berarti kalau seumpama mengatakan syajarah. Berarti kalau pakai koma, ini boleh pakai komat, boleh juga koma. Boleh pakai domir hiya, boleh pakai domir huwa. Karena kenapa? Syajarah itu adalah muannas majazi. Yang wajib itu ketika fa'ilnya adalah muannas hakiki. Paham? Jadi harus tahu bedakan ini muannas apa, ini muannas apa. Ketika tahu ini majazi, ini hakiki, maka sesuaikan. Kalau muannas hakiki
berarti fiilnya pakai muannas wajib. Tapi kalau majazi, maka dua boleh domir. Boleh pakai komat, boleh pakai koma. Berarti kalau fiil mudhari boleh pakai apa? Yakumu, boleh pakai takumu. Karena dia boleh dua domir. Karena dia muannas majazi. Paham? Paham sampai sini? Paham enggak? Ya. Caranya ditahu itu nanti Apa itu? perbedaannya. Perbedaan apa? Itu yang hati sama mudah. Pertama kamu lihat alamat daripada kalimat itu. Kalau dia menunjukkan alamat artinya tanda kalau dia muannas, syajarah kan tanda menunjukkan dia muannas karena adanya tamarbut. Nah, pertanyaannya majazi atau hakiki itu. Kalau yang hakiki berarti dia punya apa? Dia apa? Perempuan sebenarnya, menunjukkan sebenarnya. Nama. Orang ya. Nah, kalau benda berarti itu adalah majazi. Kalau yang semua benda itu masuk kategori majazi semua. Kalau bahasanya saya dulu itu, kalau hakiki dia bisa pakai ro. Bisa pakai ro. Kalau majazi tidak bisa pakai ro. Fatimah bisa pakai ro enggak? Jangan bilang pakai celana bisa ya. Ini istilah saja. Ro kan identiknya perempuan. Saya bilang bisa pakai ro enggak? Nah, berarti masuk hakiki. Syajarah bisa pakai ro enggak? Jangan bilang bisa dipakaikan. Kalau tidak bisa pakai berarti syajarah enggak boleh pakai ro sendiri. Berarti larinya ke muannas majazi berarti. Paham? Bilang dulu, itu dilihat dulu fa'ilnya baru fi'ilnya. Lihat dulu dia dulu fa'ilnya, baru fi'il. Pada situ kalau bila komat Fatimah itu. Ya, kalau kamu lihat contoh kalimat dalam kitab bentuk kalimat fi'ilnya adalah kalimat muannas, maka yakin cari fa'il yang bentuk muannas. Kita kaidahnya wajib dimanaskan fa'ilnya dulu dilihat. Wajib dimuannaskan fi'il, taknisul fi'li. Wajib dimanaskan fi'il. Ketika fa'il menunjukkan muannas hakiki. Wajib dimanaskan fa'il jika fa'ilnya muannas hakiki. Ya. Paham? Ya. Misalnya fa'ilnya berupa muzakkar, apakah fi'ilnya itu bisa domir dia atau enggak? Kalau fa'ilnya mudzakkar, enggak boleh. Bahkan seminggu. Apa? Harus Harus ngikut. Kecuali nanti saya ada nanti tambahan sedikit ini. Paham sampai sini dulu? Maksudnya tenang dulu, sempama Pak ini kan wajib dimanaskan fa'ilnya. Sempama fa'ilnya itu nama orang itu tidak pakai sama buto. Nah, maka wajib diajarkan sama buto itu. Wajib menunjukkan yang domir muannas juga fi'il. Nggak harus pakai tamarbut. Takumun nggak pakai tamarbut loh. Tapi menunjukkan domirnya apa? Domirnya adalah hiya. Hiya itu menunjukkan perempuan. Jadi harus disesuaikan sesama perempuan. Kalau fa'ilnya adalah perempuan asli, berarti fi'ilnya wajib menunjukkan domir yang perempuan juga. Paham? Oh, enggak? kan permisalan guru Fatimah tidak menggunakan walaupun tidak menggunakan Tamarbut. Tapi dia bukan muannas hakiki, maka Fi'il wajib dia sama. Zainab. Zainab. Ini muannas. Makanya di bab muannas itu ada kemarin, ada muannas dengan makna. Taknis bil makna. Ini muannas dengan makna. Pertanyaannya muannasnya muannas apa itu baru. Yang jelasnya kamu bisa kenali muannas itu apa? Perempuan.
Cuma pertanyaannya, perempuan sebenarnya hakiki atau majazi dia? Zainab, bisa pakai ronda? Bisa. Jangan bilang pakai celana lagi ya. Paham? Paham, Amri? Armin paham? Online paham enggak? Bilang kalau enggak paham yang online ya, minta dijelaskan ulang. Lanjut ya. Lanjut. Ini karena ada contoh menarik ini. Jam'u taksir. Ini jamak taksir. Ya. Ini catatan penting. Jamak taksir hukumnya sama dengan muannas. nah, kalau fa'ilnya kamu lihat adalah fa'il jamak taksir, maka fi'ilnya sama dengan muannas majazi. Fi'il itu boleh menggunakan berapa domir? Kalau muannas majazi? 2. Boleh pakai muzakkar, boleh pakai itu. Kalau kamu lihat fa'il bentuknya jamak taksir, maka fi'ilnya boleh menggunakan 2 domir. Boleh diubah bentuk muzakkar, boleh juga bentuk muannas. Makanya kok mungkin kita tidak pernah bertanya ya. Karena kita belum belajar nahu. Tapi kalau belajar nahu sudah harus tahu. Tilka rusul. Pertanyaannya tilka itu untuk apa sih? Perempuan. Rasul itu laki-laki atau perempuan? Nah, itu muzakkar. Ini kamu kalau ditanya, lah kok beda? Kok enggak sesuai? Mubtada'nya muannas, Pak, khobarnya muzakkar. Maka jawabannya apa? Ini, jawabannya ini. Rasul itu adalah bentuk jamak. Mufrad dari rasulun, jamaknya rusulun. Berarti hukum berlaku di sini adalah 2. Boleh menjadikan bentuk lafaz sebelumnya bentuk mudzakkar, boleh juga muannas. Sebelumnya pakai apa? Muannas. Berarti boleh pakai apa? Mudzakkar. Berarti kalau pakai mudzakkar bacanya apa? Tilka. Zalikar rusulu. Ini boleh secara kaidah. Tapi tidak boleh mengganti ayat-ayat Al-Qur'an ya. Yang sampai kamu baca setelah ini, baca kamu juz 3, zalikar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Si paling nahu kamu itu. Ya. Jadi jamak taksir boleh hukumnya sama muannas majazi. Boleh menggunakan 2 domir. Boleh domir muzakkar, boleh muannas. Lihat saja, semua cuma identiknya kalau bentuknya jamak itu identik pakai muannas. Lihat saja contoh-contoh yang bentuknya jamak taksir itu pakainya muannas semua domirnya. Biar kamu tahu, oh ini jamak. Contoh. Nadijat juluduhum. Hancur kulit mereka. Yang hancur apa? Kulit. Berarti kulit jadi fa'il. Juludu, mufrad aslinya atau jamak? Jamak apa dia? Jamak taksir sama hukumnya muannas majazi, boleh pakai 2 domir, mudzakkar dengan muannas. Nadijat apa domirnya? Itu pakai hiya. Pokoknya jamak taksir identik pakai domir hiya. Berarti boleh juga dibaca nadijat tanpa tak taknis berarti. Tapi sering pakai yang bentuknya muannas. Paham?
Aman? Aman? Aman enggak? Aman ya? Nggak usah, saya enggak kasih contoh. Ya. Pelajari saja hukum-hukumnya. Biar kamu setelah lihat contoh-contoh, kamu teliti betul. Sesuai enggak dengan hukum fa'il atau enggak. Saya enggak kasih contoh biar kamu berpikir, oh seperti ini ternyata fa'il. Hukum yang dimiliki oleh fa'il, oh seperti ini. Biar kamu fokusnya tahu dulu hukumnya. Kalau saya beri contoh, nanti kamu fokus ke i'rab lagi. Bisa? Enggak? Nanti kayak gini juga, naibul fa'il. Ini naibul fa'il nanti hukumnya sama. Cuma nanti saya jelaskan naibul fa'il itu apa sih sebenarnya naibul fa'il. Saya jelaskan lagi. Mubtada nanti enggak usah nanti saya kasih contoh, cuma nanti ada pembagian lagi. Paham ya? Jelas?